Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bagaimana pendapat teman-teman ketika mendengar kata PJJ? Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar daring. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini, sehingga diperlukan kiat khusus. Wah, di awal-awal saya itu merasanya bingung, campur aduk. Bingung, gak ngerti mau mesti ngapain. Siswa saya juga bingung juga. Mereka juga miskomunikasi dengan saya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana menghadapi proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Social. Tidak terasa sudah hampir 10 bulan lebih kita menjalani PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh. Begitu banyak permasalahan di awal yang saya temui. Pertama, komunikasi saya dengan siswa. Yang biasanya saya bisa langsung tatap muka bersama siswa, bisa langsung berkomunikasi, jika ada kesalahan langsung bisa didiskusikan. Tapi sejak ada PJJ, kayak ada gap yang membuat kami itu sama-sama miskomunikasi. Contohnya kalau misalnya lewat WhatsApp, terkadang saking banyaknya chat atau WhatsApp antar siswa dengan saya, ada beberapa siswa itu yang tidak sempat terbaca karena bertumpuk-tumpuknya pesan siswa atau pesan dari tugas siswa dikirimkan kepada saya. Kemudian di awal-awal PJJ saya juga bingung karena saya nggak tahu trik atau tips atau teknik apa sih yang cocok untuk diajarkan kepada siswa. Jadi di awal-awal bulan pertama PJJ itu saya cuma memfoto materi, kemudian saya screenshot, kemudian dikirimkan kepada siswa. Dan saya fail karena rata-rata siswa tidak mengerjakan tugas karena mereka nggak paham apa yang mau saya jelaskan. Walaupun saya kirim pakai voice note lewat WhatsApp, mereka juga nggak paham. Apalagi pembelajaran saya dalam mapel bahasa Inggris yang butuh praktek, ada praktikalnya, praktisnya harus ada, tapi terhalang oleh kondisi sekarang. Jadi akhirnya saya nggak tahu mesti ngapain. Awal-awal tuh saya tuh kesel ada, bingung ada, bahkan bosan ada. Begitu juga dengan siswa saya. Kenapa saya bilang saya bingung? Karena pendapat saya udah ngasih materi lewat WhatsApp kepada siswa saya. Ternyata ada beberapa siswa yang koneksi sinyalnya tidak bagus, kemudian ada bahkan yang tidak punya handphone, jadi tidak tahu kalau ada tugas di sekolah. Berbagai permasalahan tersebut membuat saya nggak tahu mesti ngapain di awalnya. Akhirnya saya refleksi, kayaknya nggak bisa begini deh. Kalau terus-terusan seperti ini, siswa saya tidak dapat ilmu yang saya berikan, saya pun jadi bingung juga. Kemudian saya coba membuka browsing ke internet beberapa aplikasi yang bisa saya pakai dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ternyata ada salah satu aplikasi, yaitu aplikasi dari Kuiper. Jadi di Kuiper ini saya menemukan banyak sekali manfaat. Yang pertama, materinya sudah sangat up to date sesuai dengan kurikulum terbaru. Kemudian karena siswa saya SMK, saya pikir tidak ada, ternyata ada juga yang khusus untuk SMK. Jadi sangat terbantu dari segi materi, kemudian ada juga soal-soal latihan. Bahkan saya juga bisa mengedit sendiri dan membuat soal latihan saya sendiri di aplikasi tersebut. Dan itu membuat saya kayaknya lebih jadi semangat, gak lagi jadi loyo lagi. Kemudian di aplikasi Kuiper ini saya juga menemukan saya bisa mengecek siswa ini kehadirannya, kayak ada absen gitu ya. Kalau dia klik di materi itu, dia akan nyaut di aplikasinya, dan jadi saya tahu, saya bisa melihat, oh siswa saya
kayaknya ini bisa nih mengikuti. Bahkan bagi siswa yang tidak punya gadget, dari pihak sekolah saya minta izin untuk nge-print tugas materi karena materinya bisa di-print dan mereka bisa bawa pulang. Jadi mereka ambil di sekolah dan bawa kembali pulang ke rumah. Saya rasa sangat bermanfaat ya. Selain daripada aplikasi Kuiper, saya juga menggunakan YouTube. Jadi saya berusaha untuk belajar lewat webinar, kemudian buka-buka searching dari YouTube dan Google tentang bagaimana membuat video pembelajaran sendiri. Jadi mau tak mau, karena ada salah satu siswa dari saya itu ngomong seperti ini, Bu, kayaknya dengan Ibu memfoto cukup dengan screenshot kami nggak paham tugas. Jadi mohon lebih bagaimana tekniknya agar kami lebih paham. Hello my students, welcome back to our English class. Today we are going to learn about expressing intention. Sebelum kita mulai pelajaran, Miss mau bertanya dulu. Next week our holiday. What are you going to do? Are you going to the beach or maybe somewhere else? Nah, ungkapan yang kalian gunakan tadi adalah expressing intention. Tujuan saya dengan video pembelajaran itu, siswa jika ada misalnya masih ada bingung, dia bisa kembali videonya dan juga ada aplikasi pembelajaran di situ sudah ada bahan ajar, mereka lebih paham lagi. Dan sekarang saya udah merasa siswa itu udah tidak terlalu kebingungan seperti awal, kemudian mereka sudah bisa menghandle tugas mereka yang saya kirimkan. Dan pertanyaannya pun tidak melulu masalah teknis, mereka sudah bertanya tentang materi yang lebih jadi saya nggak harus mengulang-ulang kembali teknisnya, mereka sudah lebih paham daripada sebelumnya. Makin kesini hasil dan dampaknya itu makin berasa, jadi nilainya yang kemarin awal-awal itu anjlok, itu udah mulai ada peningkatan. Hello, let me introduce myself to you. My name is Rofia Ramadhani. You can call me Rofi. I am 17 years old. I live in Ladan Village and my hobby is reading a book. I went to cinema in Bengkulu with my friend. Well, my father was sick, so I had to take care for him. Teman-teman guru akhirnya dapat saya simpulkan bahwa dalam masa pandemi ini kita selaku guru tetap harus semangat, tetap harus belajar dan mencari informasi tentang apa saja yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita, baik teknologinya harus kita lebih up to date, kemudian aplikasi-aplikasi searching ke internet yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran jarak jauh sehingga bisa berdampak yang lebih baik untuk siswa kita ke depannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.